Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu bina bil haqqi wa nudu an tukum jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Fatma Rahmawati, Enang Tri Lestari, dan Khofifah Nur Solihah, ingin mempresentasikan tentang perkembangan studi Islam mulai dari sejarah awal di Barat maupun di Timur dan di Indonesia. Perkembangan studi awal Islam. Dalam menelusuri sistem dan perkembangan ilmu dalam Islam di masa klasik sejak masa Nabi Muhammad SAW, penting sekali dengan terlebih dahulu melihat eksistensi majelis pendidikan Islam yang ada. Karena dengan melihat perkembangan majelis pendidikan yang ada, setidaknya akan dapat melihat bagaimana sistem yang diberlakukan dalam lembaga pendidikan tersebut. Apalagi kondisi sosiokultural masyarakat Arab pra-Islam, terutama pada masyarakat Mekah dan Madinah, sangat mempengaruhi pola pendidikan periode Nabi di Mekah dan Madinah. Secara kuantitas, orang yang masuk Islam pada fase Mekah lebih sedikit daripada orang-orang yang masuk Islam pada batas Madinah. Hal tersebut sedangkan masyarakat Madinah bertambah mudah memasuki aliran Islam karena saat kondisi masyarakat khususnya Aus dan Khosrot sangat membutuhkan seseorang pemimpin untuk melenturkan pertikaian sesama mereka dan sebagai pelindung dari ancaman kaum Yahudi, di samping sifat penduduknya yang lebih ramah yang dilatar belakangi kondisi geografis yang lebih nyaman dan subur. Pada periode mula kelahiran Islam, Nabi dan para Rasul sahabatnya menjadikan masjid sebagai tempat untuk mempelajari Islam. Kemudian masjid ini berkembang menjadi pusat studi Islam. Mahmud Yunus yang dikutip oleh Atang Abdul Hakim dan Jai Mubarak menjelaskan bahwa pusat-pusat studi Islam klasik adalah Mekah dan Madinah atau yang dimaksud dengan Hijaz, Basra dan Kufah Irak, Damaskus dan Palestina yang dimaksud dengan Syam, dan Firstat Mesir dan lain-lain. Pada zaman kejayaan Islam, studi yang dilakukan di perpustakaan ibu kota negara Baghdad pada zaman Al-Ma'mun 813 sampai dengan 833, putra Harun al-Rasyid di istana dinasti Bani Abbas didirikan Bait al-Hikmah yang diperoleh oleh khalifah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dengan wajah ganda sebagai perpustakaan serta sebagai lembaga pendidikan sekolah. Di samping itu, penerjemah karya-karya Yunani kuno ke dalam bahasa Arab dilakukan untuk melakukan akselerasi pengembangan ilmu pengetahuan. Bertolak dari pembahasan tentang perkembangan pemikiran dan peradaban Islam dalam perspektif sejarah di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan pemikiran dan peradaban Islam dari zaman klasik, pertengahan, dan modern karena didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah adanya sikap terbuka, toleran, dan akomodatif kaum muslimin terhadap hegemoni pemikiran dan peradaban asing yang sudah maju, adanya rasa cinta umat Islam kepada ilmu pengetahuan, lahirnya budaya akademik di seluruh lapisan masyarakat, banyaknya cendekiawan muslim yang kiprah dalam pemerintahan dan lembaga. Kedua, berbagai bidang keilmuan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan peradaban dijadikan objek kajian oleh para tokoh pemikir Islam, di antaranya bidang Islam agama meliputi ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam atau yang dimaksud dengan teologi, ilmu tarikh Islam, ilmu bahasa Arab, dan lain-lainnya. Bidang ilmu umum meliputi ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu sastra, dan lainnya. Semua bidang keilmuan tersebut dikembangkan oleh para tokoh intelektual handal yang tidak hanya diakui oleh dunia Islam namun juga oleh dunia luar. Pesatnya perkembangan pemikiran ini melahirkan peradaban artefak umat Islam di seluruh penjuru dunia. Ketiga, perkembangan pemikiran dan peradaban Islam ditandai dengan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan yang sangat pesat,
yang dimulai pada masa dinasti Umayyah dan puncak kemajuannya pada masa dinasti Abbasiyah dan didukung oleh dinasti-dinasti lainnya seperti Cordoba, Andalusia, Afrika Utara, Turki, dan India Islam. Dibangunnya pusat kegiatan keilmuan tempat umat Islam membaca, menulis, dan berdiskusi tentang permasalahan baru yang timbul baik di bidang agama maupun umum. Keempat, perkembangan pemikiran dan peradaban Islam memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan umat Islam. Dampak positif ini tidak hanya ada pada dunia Islam, bahkan memiliki pengaruh kuat terhadap kemajuan peradaban dunia internasional pada umumnya dari masa klasik hingga era modern. Komunikasi Islam dengan Barat Eropa dapat dikelompokkan menjadi dua fase, ialah di masa kebesaran Islam abad ke-8 Masehi, kalau memperhatikan Spanyol adalah abad ke-13 Masehi, dan di masa Renaissance atau runtuhnya Muslim, di mana Barat yang berjaya selama abad ke-16 Masehi sampai sekarang. Fase yang pertama yaitu fase kejayaan Muslim bagaikan terbuka ketika membahas sejarah perkembangan studi Islam di dunia Muslim, bahwa kontak pertama antara dunia Barat dengan dunia Muslim adalah lewat kontak perguruan tinggi. Sebenarnya sebanyak ilmu dan tokoh Barat berasal dari perguruan tinggi Muslim untuk memperdalam pengetahuan dan teknologi. Setelah keahlian yang dahulunya dikembangkan Muslim masuk ke Eropa dan dikembangkan oleh para ahli Barat, dirasakan banyak tidak searah dengan Islam. Misalkan dirasuki reaksi oleh paham sekuler dan sejenisnya. Karena itu beberapa ilmuwan melakukan usaha pembersihan. Selanjutnya adalah perkembangan Islam di Barat. Perkembangan yang diperoleh dunia Barat pada saat ini tidak terlepas dari pandangan perkembangan kemajuan dan kebudayaan umat manusia sebelumnya. Sebelum Barat berhasil, dunia Islam pernah mengalami hegemoni atau yang dimaksud dengan bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus kebudayaan yang tinggi. Oleh karena itu, kebenaran diperoleh andil Islam terhadap Barat. Saat Barat sedang dikuasai oleh dogma gereja yang mengarah menolak kajian ilmu pengetahuan dan para ilmuwan dianggap ateis zitnik, serta keluar dari agama Nasrani, sehingga mereka disiksa dan dihukum hingga Barat mengalami masa kegelapan atau yang dimaksud dengan The Dark Ages. Sementara itu, dunia Islam sibuk melakukan analisis dan pengembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat sehingga melahirkan kemajuan yang bernilai tinggi. Ada beberapa jalur transmisi intelektual Islam ke Barat, yaitu melalui peradaban Islam di Spanyol, Pulau Sisilia, Perang Salib, jalur siaga pendidikan dan penerjemahan. Perkembangan kebudayaan Barat dimulai pada abad pertengahan 1250 sampai dengan 1800 Masehi, yang mana perkembangan Islam pada periode ini mengalami kelumpuhan, sedangkan kebudayaan Barat mengalami perkembangan yang sangat cepat. Mulai ilmu pengetahuan dan teknologi sampai sekarang ini, sebenarnya perkembangan tersebut banyak dipengaruhi oleh ilmuwan pengetahuan Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Andalusia Spanyol pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah adalah merupakan salah satu tempat yang paling utama bagi Eropa dalam menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Salah satunya contoh kami ambil adalah pemikiran Ibnu Rushd yang melepas belenggu talqin menganjurkan kebebasan untuk berpikir. Fase Renaissance atau runtuhnya peradaban Muslim. Uraian berikut adalah gambaran kontak Muslim dengan dunia Barat peradaban kedua yang berlangsung selama abad Renaissance. Selama abad Renaissance, Eropa menguasai dunia untuk membongkar mata dagangan komersial dan diseminasi agama. Kehadiran Muslim fase kedua ke dunia Barat, khususnya Eropa Barat, dilatar belakangi oleh dua alasan pokok, yaitu yang pertama alasan politik dan yang kedua alasan ekonomi. Alasan politik adalah kompromi kedua negara, yang satu sebagai bekas penjajahan, sementara yang satunya sebagai bekas jajahan. Misal Prancis mempunyai kesepakatan dengan negara
bekas jajahannya, bahwa penduduk bekas jajahannya boleh masuk ke Prancis tanpa pembatasan. Maka berdatanglah Muslim dari Afrika Barat dan Afrika Utara, khususnya dari alergia ke Prancis. Adapun alasan ekonomi adalah untuk mencukupi tenaga buruh yang dibutuhkan negara-negara Eropa Barat untuk menutupi kebutuhan Belgia, Jerman. Belanda merekrut buruh dari Turki, Maroko, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Sementara Inggris mendatangkan dari negara bekas jajahannya. Adapun bagian Muslim yang ada di Eropa Barat ada dua yaitu pendatang, migran, dan penduduk. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan studi Islam di Timur. Pada akhir fase Madinah hingga abad keempat Hijriah, fase awal pendidikan Islam, sekolah masih dengan bercirikan hafalan di rumah-rumah atau masjid-masjid. Namun sudah diperkenalkan mengenai ilmu alam, kimia, kedokteran, logika, matematika, geografi, serta musik dan juga sejarah. Selama abad kelima Hijriah, pada periode Khalifah Abbasiyah, di kota-kota mulai didirikan sekolah-sekolah serta mulai menempati gedung-gedung yang besar. Selain itu, juga mulai ada pergeseran dari mata kuliah bersifat spiritual ke mata kuliah intelektual, ilmu sosial, serta ilmu alam. Adanya sistem madrasah justru berperan menjadi titik balik kejayaan, dikarenakan madrasah didanai dan digagasi oleh negara. Lalu madrasah berperan sebagai alat penguasa untuk menegakkan doktrin-doktrin terutama kerajaan Fatimiyah Kairo. Pengaruh Al-Ghazali dikenal sebagai permulaan pemecahan ilmu agama dengan ilmu umum. Terdapat sejumlah kota yang menjadi sentral kajian Islam pada zamannya, yaitu Baghdad, Nishapur, Kairo, Damaskus, dan Yerusalem. Terdapat 4 perguruan tinggi tertua di dunia Islam, yakni pertama, perguruan tinggi Nizamiyah di Baghdad. Perguruan tinggi ini dibangun pada tahun 455 Hijriah atau 1063 Masehi. Perguruan tinggi ini juga disempurnakan dengan adanya perpustakaan megah yaitu Bait Al-Hikmah yang didirikan oleh Al-Makmun. Salah satu ulama besar yang pernah mengajar di sana yakni Imam Ghazali. Perguruan tinggi tertua di Baghdad ini dapat hidup hanya selama hampir 2 abad saja, di mana akhirnya hancur pada tahun 1258 Masehi karena penyerangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Yang kedua yakni perguruan tinggi Al-Azhar di Kairo, Mesir. Pada tahun 362 Hijriah atau 972 Masehi, Panglima Besar Juhari Al-Sakili mendirikan perguruan tinggi Al-Azhar dengan sekte Syiah sebagai kurikulumnya. Pada era pemerintahan Khalifah Al-Hakim bi Amrillah, beliau mendirikan perpustakaan terbesar di Al-Qahira, yakni Bait Al-Hikmah. Daulah Fatimiyah diruntuhkan pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu terjadi perubahan total pada kurikulum perguruan tinggi ini dari aliran Syiah ke Sunni. Perguruan tinggi ini pun mampu hidup terus hingga saat ini. Perguruan tinggi ini bisa diklasifikasikan menjadi 2 fase. Yang pertama yaitu periode sebelum tahun 1961 dan yang kedua yaitu periode sesudah tahun 1961. Pada fase pertama, fakultas-fakultas yang terdapat di dalamnya sama dengan yang ada di IAIN. Sementara pada periode kedua dihadirkan fakultas-fakultas umum serta fakultas-fakultas agama. Yang ketiga yakni perguruan tinggi Cordova, Spanyol. Cordova menjadi sentral ilmu dan kebudayaan yang sangat gemilang sepanjang zaman tengah. The Historian's History of the World menulis mengenai perkeadaan pada era pemerintahan Amir Abdurrahman I. Buku ini tentang perkeadaan Andalusia kala itu yang merupakan sentral intelektual di Eropa yang dikagumi karena kemakmurannya. Menurut sejarah, Aylhout dari Bath, Inggris pada tahun 1120 Masehi belajar ke Cordova, begitu juga dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Yang keempat yakni perguruan tinggi Kairouan Amir Nizam Al-Muluk di Maroko. Universitas ini ada di kota Fez, Afrika Barat, yang didirikan oleh putri seorang saudagar hartawan di Fez pada tahun 859 Masehi. Pada tahun 305 Hijriah atau 918 Masehi, universitas ini menjadi perguruan tinggi resmi. Universitas ini masih tetap ada hingga saat ini. Alumni dari perguruan tinggi ini banyak yang menjadi pejuang nasionalis muslim yang terkenal.
Hal yang menjadi penyebab utama kemunduran dunia muslim terkhusus pada aspek ilmu pengetahuan yakni kekuatan politik yang pecah karena digoyahkan oleh tentara bayaran Turki. Kemudian datang juga musuh di bawah bendera salib. Baghdad sebagai sentra ilmu pengetahuan kala itu diruntuhkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi, di mana pusat-pusat studi dihancurkan olehnya. Saya, Endang Trilestari, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Khofa Nur Solihah, mengenai perkembangan studi Islam di Indonesia. Studi Islam di Indonesia sudah terlaksana sejak agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Menurut Musahidin 2018, awalnya studi Islam di Indonesia terjadi secara informal, yaitu pendidikan di keluarga. Selanjutnya, perkembangan studi Islam di Indonesia dimulai ketika awal abad ke-20 yang ditandai dengan kemunculan Madrasah Islamiyah sebagai tempat belajar formal. Menurut Zumaili tahun 2021, perkembangan studi Islam di Indonesia terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama yaitu ketika Islam masuk ke Indonesia, fase kedua yaitu ketika penjajahan, fase ketiga yaitu setelah kemerdekaan. Pada fase ketiga inilah gagasan-gagasan baru tentang studi Islam mulai bermunculan. Yang pertama adalah studi Islam pada fase masuknya agama Islam di Indonesia. Awalnya, studi Islam di Indonesia terlaksana secara tidak formal. Hal tersebut disebabkan karena para ulama serta masyarakat tidak memiliki koneksi yang baik satu dengan yang lainnya. Lalu muncullah beberapa masalah, yaitu tidak adanya waktu, kurangnya ketersediaan tempat, serta instrumen yang akan dipakai untuk memperluas dan mempelajari lebih dalam studi Islam yang belum cukup. Yang kedua adalah studi Islam pada fase penjajahan. Menurut Nata 2011, pada saat penjajahan Jepang, sistem studi Islam yang diterapkan masih sama dengan studi Islam pada saat penjajahan Belanda, yaitu sistem pendidikan pesantren yang didirikan para ulama tradisional sebagai tempat studi Islam formal. Umat Islam pada masa penjajahan Jepang juga mendapatkan peluang untuk lebih leluasa dalam bidang pendidikan seperti adanya sistem pendidikan yang terdapat pada madrasah, yaitu sistem pendidikan Belanda yang di dalamnya terdapat pelajaran agama. Pada masa ini, peran masjid sebagai satu-satunya tempat memperoleh pendidikan Islam telah terbantu dengan adanya madrasah dan pesantren. Madrasah sebagai wadah dalam hal dakwah dan diskusi, musyawarah atau mufakat, penyelesaian sengketa dan damai, pengembangan kreasi seni, dan lain sebagainya. Sedangkan pesantren pada masa ini dikenal sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan agama. Biasanya pengajaran dilakukan dengan cara non-klasikal, yaitu seorang guru atau kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada para santri berdasarkan kitab-kitab yang berbahasa Arab, dan umumnya seorang santri tinggal di pondok atau asrama dalam pesantren tersebut. Yang selanjutnya adalah studi Islam pada fase setelah kemerdekaan. Studi Islam formal di Indonesia semakin berkembang pada fase ini. Menurut Umami dan Abdul Wahab 2019, pada masa Orde Lama, pemerintah resmi mendirikan Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946. Selain itu, membentuk perundang-undangan yang berhubungan dengan pendidikan agama. Sedangkan pada masa Orde Baru tahun 1971, mata pelajaran studi Islam dimasukkan ke sekolah-sekolah formal. Begitupun sebaliknya. Hal ini dipelopori oleh Menteri Agama pada masa itu yang bernama Abdullah Mukti Ali. Beliau adalah Menteri Agama yang mendapat predikat sebagai Bapak Studi Islam di Indonesia. Dari beliaulah studi Islam yang formal di Indonesia dimulai. Pada masa ini, kajian studi Islam lebih difokuskan kepada sekolah-sekolah keagamaan seperti madrasah, pondok pesantren, dan terutama juga pada perguruan tinggi keagamaan Islam. Pada masa sekarang ini, setelah adanya Departemen Agama dan Kementerian Agama, maka perkembangan studi Islam di Indonesia semakin berkembang, yang menyebabkan banyaknya lembaga studi Islam negeri maupun swasta, seperti Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau tingkat dasar, Madrasah Sanawiyah Negeri atau tingkat menengah pertama, Madrasah Aliyah Negeri atau tingkat menengah atas, yang dahulunya disebut Sekolah Guru dan Hakim Agama, dan Pendidikan Hakim Islam Negeri. Yang selanjutnya adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, yang selanjutnya berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri, dan sekarang menjadi Universitas Islam Negeri. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.